Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urutannya ada di Umhat ya. Umhat bisa menghafalnya berarti ya. Anda lihat ada yang dikasih tanda. Silahkan satu nomor ya. Dari mulai Dari dari Mbak Yani Saris, Ustaz. Dari Mbak Yani. dari Mbak Yani ya. Baik, silahkan. Adkhil, masukkan inna alal jumalil atiyah. Nah, berharap sudah mengerjakannya di rumah ya. Jadi tinggal membacakannya saya. Silahkan baca terlebih dahulu soalnya, kemudian jawabannya. Silahkan, Baik, Ustaz. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Betul ya. Baik, mana isim innanya? Isim innanya hu ya. Betul. Khobarnya? Tajirun. Tajirun. Baik, selanjutnya nomor 2, silahkan. Selanjutnya. Masih anak saja, Ustaz? Enggak. Coba selanjutnya ini yang dikasih bunga yang sudah atau yang belum Ummahat ya? Yang belum ya Ustaz. Baik. Ana nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat apa namanya, nggak bisa lihat ke halaman ini. Ummahat hafal urutannya tidak Ummahat? Nomor-nomornya? Udah ditaruh di chatroom Ustaz sebenarnya. Bisa lihat Gimana? Ummahatnya. Udah ditaruh di chatroom Ummahat, bisa lihat sebenarnya. Oh, baik. Bisa ya lihat ya urutannya. Jadi Anda tidak perlu melihat ke. Silahkan sekarang. Sekarang Mbak Ani. Ustaz. Baik, silakan Usman. Ana polibun. Ini polibun. Ini polibun. Apakah amal inna Ma watan sibul isma watarfaul khobar Ustazah. Sahih, betul. Nomor 3 selanjutnya silahkan. Ya Ustaz. Hum minal yabani. Innahum minal yabani. Bentuk khobar innanya khobar apa di sini Bentuk khobar innanya innahum minal yabani. Bentuknya adalah min dan al-yaban. Al-jaru wal majrur. Baik, selanjutnya nomor 4 silahkan. Nah, Ustaz. Antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Sahih. Selanjutnya nomor 5 silahkan. Selanjutnya silahkan Lilik. Oh, belum dinyalain Afan Ustaz mic-nya. Dia mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Sahih. Nomor 6. Baruli. Oh, nomor 6 mana ya, Afan? Nahnu muslimuna. Masukkan inna. Inna muslimuna. Inna atau innana muslimuna. Nomor 7. Baik. Ini sudah dapat giliran semua? Bu Asih udah belum? Ini daftar belum, hadirnya Bu Asih ya? Nah, Ustaz. Baik. Nomor 7 silahkan. Nomor 7 Ana ya, Ustaz? Antunna silahkan. Antunna mujtahidatun.
mujtahidatin. Hmm. Inna Hmm. kunna Mujtahidatun. antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Mujtahidatun, say. Semuanya sudah dapat giliran berarti ya? Sudah, Ustaz. Baik. Sekarang urutannya ada di anak saja ya. Dengarkan, perhatikan, nanti anak akan panggil satu persatu. Baik, silahkan. Selanjutnya Ibu Evi. Baik, Ustadz. Berarti nomor 8 ya, Ustadz. Huna muslimatun. Hunna muslimatun. Masukkan inna menjadi Inna hunna muslimatun. inna hunna muslimatun. Ibu Yani, nomor 9, silahkan. Anta rojulun ghaniyun. Innaka rojulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Ghaniyun kedudukannya di sini sebagai apa, Khobar. Anta rajulun. Kamu adalah laki-laki yang kaya. Mudhofun ilaih ya. Kalau mudhof ilaih kepemilikan, laki-laki milik orang kaya atau laki-laki yang kaya? Laki-laki yang kaya. Berarti sifat atau na'at ya. Natun ya. Baik. Natun. Selanjutnya Ibu Muawana. Nah, Ustaz. Nomor 10 ya, Ustaz. Bismillah. Anti zakiyatun. Innaka zakiyatun. Innaki. Inna harfu taukidin. Inna tansibul isma wa tarful khabar. Innaki ya, bukan innaka tapi innaki, betul. Ya betul, tansib tarful khabar. Kemudian Nah, anti ya. Nah. Innaki zakiyatun. Inna harfu taukidin. Inna tansibul isma wa tarful khabar. Ki al-kaf ya, Ustaz ya. Al-kaf. Halli nasbin ismu inna. Zakiyatun khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mumtaz, Masya Allah. Baik. Sekarang iqra al-amthila al-atiyah. Kita lihat. Bacalah contoh berikut ini. Al-mudarrisu jadidun. Ketika masuk inna menjadi innal mudarrisa. Al-mudarris di sini sebagai isim inna, di mana kita tahu isim inna itu mansub. Sini salah satu tanda mansub adalah dengan fathah. Jadidun ini merupakan khabar inna. Kita tahu dia itu marfu', maka tandanya juga dhammah. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Jelas ya? Isimnya mansub, khabarnya marfu'. Sekarang tamrin nomor 6. Masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut ini dengan menentukan, memperhatikan akhir kata dan harokatnya tentunya. Silahkan kepada sekarang giliran Ibu Mami, silahkan nomor 1. Baca dulu soalnya, kemudian jawabannya. Nah, Ustaz. Adarsu so'bun. Inna darsa so'bun. Inna darsa so'bun. Nomor 2, Ibu Erika. Oh tadi tidak hadir ya? Baik. Ummu Chalila, nomor 2 silahkan. Nah, Ustaz. Sayyaratu jamilatun. Ummu Chalila Sayyaratu jamilatun, betul. Inna sayyarata jamilatun. Sahih. Nomor 3. Ustadz Afwan tadi Ibu Yani belum nomor 2. Yani Kalista. Oh, Ibu Yani belum ya? Ya, tadi Ummu Kalila yang maju. Tadi setelah Ibu Evi, Ibu Yani belum ya? Belum, Ustaz. Silakan Ibu Yani. Nomor 3. Nomor 3, baik Ustaz.
Al-Qur'anu kitabullahi. Inna Qur'ana kitabullahi. Innal Qur'ana kitabullahi sahih. Nomor 4, Ibu Siti Nurul, silahkan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ya. Betul. Rasulullahi. Inna Muhammada Rasulullahi. Muhammadan. Kalau tidak ada alif lam kita tanwinkan. Inna Muhammadan Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nomor 5, Ibu Ruli, silahkan. Aminatu tolibatun. Inna aminata tolibatun. Baik. Nomor 6, Ibu Asih, silahkan. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Innal lughatal arabiyyatu sahlatun. Al-Arabiyah ini merupakan na'at atau sifat dari al-lughah, di mana hukumnya dia itu tabi'. Tabi' itu apa? Mengikuti. Mengikuti yang diikuti, yaitu al-lughah. Kalau inna memansubkan al-lughata, maka al-Arabiyah yang dia itu na'at mengikuti hukum al-lughah. Maka innal lughata al-Arabiyyata. Adapun sahlun ini adalah khobarnya, di mana khobar inna itu hukumnya marfu', maka kita bilang sahlatun. Nomor 7, tadi Ibu Asih ya. Ibu Eci, silahkan. Ya Ustaz. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. 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 Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Baik. Untuk as-sa'ah kira-kira kedudukannya sebagai apa? Ada yang tahu, Maha? Badal. Badal, sahih. Badal ya. Karena isim setelah isim yang ada alif lamnya terletak setelah isim isyarah, kita bilang dia itu badal. Maka di sini ketika masuk inna hadhihi sa'ata. Baik, kenapa as-sa'ata? Karena inna sejatinya masuk ke hadhihi, di mana hadhihi itu isim inna, di mana isim inna itu mansub. Tapi di sini kan hadhihi mabni, maka kita bilang dia itu hadhihi ini fi mahalli nasbin ya, sebagai apa? Ismu inna. Baik, maka as-sa'ah di sini badal dari hadhihi, badal itu pengganti. Maka hadhihi yang fi mahalli nasbin karena mabni, adapun sa'ah dia itu mu'rab, kita bilang mansub, tandanya itu dengan al-fathah. Waliyatun ini khobar dari inna, maka dia marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Baik. Selanjutnya 8, Ibu Eni, silahkan. Nah, Ustaz. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Sahih. Ibu Lili, nomor 9, silahkan. Al-mudiri fil fasli. Innal Kenapa al-mudiri? Salah Ustaz. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiro fil fasli. Sahih. Nomor 10, Ibu Anik, silahkan. Naam Ustaz. Nomor 10. Al-ma'u baridun. Innal ma'a baridun. Sahih. Kita lihat as-sayyaratu jamilatun. As-sayyarah asalnya mubtada, jamilatun khabar. As-sayyarah masuk padanya inna, maka merubah yang asalnya mubtada menjadi isim inna, dan hukumnya berubah menjadi mansub. Kenapa? Karena inna itu tansibul isma wa tarfa'u al-khabar, memansubkan isim dan memarfukan khabar. Kemudian jamilatun ini khabar inna dan dia marfu tentunya ya. Kita lihat jamilatun. Nah, Ummahat, sampai sini apakah ada yang masih bingung untuk pembahasan inna dan masuknya inna kepada isim
atau kepada bomir? Ada pertanyaan Ummahat? Baik. Di sini sedikit anak ingin menjelaskan ya. Ummahat, apakah di kelas ini anak sudah membahas pembagian dari macam-macam khobar? Selama anak belum Ustaz ya. Belum ya? Belum. Belum ya? Baik. Kita tahu Zaidun jalisun. Maka Zaidun di sini mubtada, jalisun di sini khobar. Baik. Hukum mubtada khobar itu apa? Rafa keduanya. Maka kita bilang dia itu marfu', tandanya dhammah. Khobar marfu', tandanya dhammah juga. Baik. Ustaz, ini ada yang aneh. Ketika ana bilang Zaidun fil masjidi. Zaid di dalam masjid, ini aneh, Ustaz. Kenapa? Zaidun di sini mubtada, kita bilang dia itu marfu, dhammah tandanya. Kalau fil masjid kita bilang ini khobar, tapi al masjid kasr. Bagaimana? Sedangkan khobar itu marfu. Nah, ini contoh yang lain misal. Zaidun amamal fasli. Kita bilang Zaidun ini mubtada, amama ini adalah khobar. Khobar itu hukumnya marfu, tandanya itu dengan dhammah. Baik, kenapa di sini amama? Yang namanya khobar kita bagi atau kita bahas 3 macam khobar dulu. 3 macam khobar. Yang pertama disebut khobar mufrad. Itu khobar mufrad yang bukan khobarnya bentuknya al-jaru wal majruru dan bukan pula al-zarfu. Baik. Kita bahas dulu al-jar wal majrur dan al-zarfu, maka kita akan tahu khobar mufrad itu. Al-jar wal majrur itu seperti ini. Zaidun fil baiti. Zaid di dalam rumah. Zaid di sini mubtada, fil baiti ini sebagai khobar. Tapi bentuknya perhatikan, fi ini adalah harfu jarrin, huruf jar. Al-baiti ini adalah isim yang kemasukan huruf jar disebut ismun majrurun. Istilahnya huruf jar dan isim majrur kita bilangnya seperti ini. Al-jaru wal majruru. Ya, al-jar wal majrur. Maksudnya al-jar wal majrur itu adalah huruf jar dan isim majrur. Jadi yang ana maksud khobarnya berupa al-jar wal majrur seperti fil baiti, huruf jar dan isim majrur. Baik. Selanjutnya ketika ana bilang Zaidun amama al-masjidi. Baik. Ini Zaidun mubtada. Amama al-masjidi ini adalah khobar. Baik, Ustaz. Kita bilang ketika mengi'rab pasti amama terlebih dahulu ya. Kita sudah bahas itu. Kata yang pertama dulu kita pisah ketika i'rab, kita bilang dia itu khobar. Khobar itu harus marfu. Ini kok fathah. Di sini amama ini istilahnya adalah al-zarfu. Apa itu al-zarfu? Yaitu keterangan, waktu atau tempat. Salah. Keterangan waktu atau tempat. Kalau keterangan waktu contohnya al-yawma.
hari ini. Atau kalau keterangan tempat, amama, di depan contohnya. Nah, di mana kita tahu hukum dari dzaraf ini adalah an-nasbu. Ketika dia mu'rab, kita bilang dia itu mansub. Dan tanda nasab yang utama itu adalah fathah. Maka kita bilang al-yauma dan amama. Maka di sini amama kita bilangnya itu dzarfun. Dan dia mansub. Tanda nasabnya adalah dengan al-fathah. Beres amama, betul. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari khobar. Salah satu bentuk dari khobar. Di mana bentuk khobarnya ini adalah al-dzarfu. Dzaraf, keterangan, waktu atau tempat. Kemudian Ustaz, masih belum menjawab. Kita bilang khobar itu rafa, hukumnya marfu, tanda utamanya dhamma. Baik. Untuk khobar berupa al-jaru wal majrur dan dzaraf, untuk khobar berupa al-jar wal majrur dan dzaraf, khobarnya itu sebetulnya bukan dia tapi ada kata yang mahdhuf, takdirnya itu kainun. Zaidun kainun. Ustaz, apa itu kainun? Kainun itu ada, diam. Maka Zaid berada fil baiti, di dalam rumah. Zaidun kainun. Zaidun itu berada amamal masjid, di depan masjid. Maka kita lihat kainun rafa. Kainun rafa. Cocok dengan bentuk khobar. Nah, ketika mengi'rab, kita bilang ketika khobarnya berupa al-jar wal majrur dan dzaraf, Zaidun mubtada fi harfu jar al-baiti ismun majrur fil baiti, kita bilang sibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabarun. Begitu pula amamal masjidi, ya Allah. Begitu pula amamal masjidi. Amama dzarfun wa huwa mudhaf, al-masjidi mudhafun ila majrur wa 'alamat jari al-kasrah. Amamal masjidi kita bilang sama. Shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabarun. Jadi i'rab ini, i'rab shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabar, untuk khobar al-jar wal majrur dan khobar dzaraf. Mahat, untuk pembagian khobar al-jar wal majrur dan dzaraf, apakah sudah dimengerti, dapat difahami? Ada pertanyaan? Insyaallah sudah, Ustaz. Insyaallah. Ya, Ustaz. Maka pertanyaan, bagaimana? Silakan. Ya, jadi kalau dzaraf itu sama isim setelahnya berarti sama ya, sibhul jumlah ya Ustazah. Ustadz, betul. Oh, nah. Sibhu jumlah kita bilang. Kemudian lantas apa khobar bentuk mufrad? Nah, kalau bentuk mufrad contohnya Zaidun jalisun. Zaidun mubtada, jalisun khobar. Kita lihat jalisun. Apakah jalisun ini terdiri dari huruf jar dan isim majrur? Ja, huruf jar. Lisun, isim majrur. Oh, bukan. Berarti dia bukan al-jar wal majrur. Apa kita bilang jalisun itu adalah dzaraf, keterangan tempat atau waktu? Kita juga bilang bukan. Oh, kalau yang bukan al-jar wal majrur dan bukan pula dzaraf, kita bilang jalisun ini adalah khobar, bentuknya mufrad. Ustaz, mufrad itu apakah kosong dari idhofah? Enggak. Mufrad itu yang bukan al-jar wal majrur dan dzaraf. Kalau kita bilang misal hadza kitabu Zaidin. Ini adalah buku Zaid. Hadza mubtada, kitabu Zaidin khobar. Khobarnya bentuk apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Enggak ada. Khobar bentuk mudhaf ilaih, istilahnya enggak ada. Khobarnya bentuknya apa? Khobarnya bentuknya adalah mufrad, di mana kita bilang kitab itu bukan huruf jar dan Zaidin isim majrur, bukan. Kita juga bukan bilang kitab ini adalah dzaraf, bukan.
maka dia itu kalau bukan al-jar wal majrur dan al-dzaraf kita bilang mufrad. Jadi Anda ingin bilang seperti ini. Kalau ada khobar bentuknya mufrad, bentuknya al-jar wal majrur, bentuknya dzaraf, Anda anggap sudah selesai. Jangan ada pertanyaan atau belum tahu. Ini sepertinya belum dibahas, Ustaz. Anda belum mengerti, Ustaz. Silakan. Sekarang waktunya untuk bertanya. Silakan. Untuk pembahasan khobar kepada 3 ini, apakah sudah difahami? Ada pertanyaan? Kalau masih ada yang bimbang, kira-kira belum jelas, langsung tanyakan Umar. Silakan. Ada pertanyaan? Mau bertanya, Ustaz. Boleh, silakan, Kalau saya belum pahamnya di tadi yang soal tentang naat dan man'ut tadi, Ustaz. Iya. Apakah itu pertama, kedua sudah dituliskan gitu? Betul. Jadi saya inginnya seperti itu. Apapun yang tadi Ana jelaskan ketika mengi'rab, ini sebagai naat, karena ini sebagai tabi', ini sebagai badal, karena seperti ini. Nah, ummahat, kalau tidak nyambung pembahasan tertentu seperti itu, harus ditanyakan. Harus wajib. Tapi dengan catatan, Ana tidak mungkin mengulanginya lagi. Pembagian khobar ini sebetulnya sudah di jilid pertama. Kemudian tawabi, naat, manut itu juga sudah di yang pertama. Di sini ummahat, Ana tulis dulu ya. Nomor 1, ini ada waktu setengah jam lagi. Yang pertama berarti tentang pembahasan naat atau as-sifah. Yang kedua ada lagi ummahat, pertanyaan yang belum dimengerti, apapun itu silahkan. Ustadz Afwan tadi yang jawab sibuh jumlatin fi mahali rofin apa Ustadz tadi? Fi mahali rofin khobar, karena kedudukannya kan sebagai khobar. Baik Ustadz. Jazakallah Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada lagi ummahat? Ustadz Afwan, Ana mau nanya yang kemarin ya Ustadz, yang zu, di situ ada contohnya yang haulai at-tulabu zawu kutubin jamilatin ya Ustadz. Baik. Itu, tanyakan. Yang itu. Iya, itu. Zawu kutubin jamilatin. Sahih. Ini pertanyaannya sangat-sangat cocok dengan nomor pertama. Ana tulis dulu biar Ana tidak lupa. Baik, sekarang perhatikan dengan baik. Ketika penjelasan Ana belum dimengerti, segera cut, segera tanyakan langsung. Ustaz, Afwan, Ana belum paham, tolong ulangi. Ya, karena besok atau pertemuan selanjutnya tidak akan Ana ulangi. Baik. Kita akan membahas pembahasan yang namanya an-na'tu atau as-sifatu. Dan apa itu na'at, apa itu sifat? Kita sudah tahu itu. Yaitu sifat itu sendiri. Sifat. Contohnya misal, hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Ini adalah buku. Mubtada khobar. Jadidun apa? Yang baru. Ini merupakan na'at atau sifat dari kitab. Nah, sifat atau na'at ini, ya, jadidun, yaitu jadidun disebut na'tun atau sifatun. Yang disifatinya yaitu kitabun, di sini contohnya kita bilang dia itu man'ut atau mausuf. Jadi kita memiliki dua istilah. Yang pertama an-na'tu atau as-sifatu, yaitu sifat. Kemudian yang kedua al-man'utu atau al-mausufu. Ini merupakan
kata yang disifati. Ya, kata yang disifati. Misal, contohnya misal, Al-Qur'anu, Al-Karimu, Quran yang mulia, Maka Al-Karimu ini adalah na'at atau sifat dari Al-Quran yang mulia, ya. Maka Quran disebut dengan man'ut atau mausuf. Baik. Sebentar, Afwan. Baik, Afwan, kita lanjutkan. Seperti itu. Dan ini akan banyak bersinggungan dengan kita. Dan ini di setiap bacaan pasti banyak sekali ya na'at dan man'ut. Jadi kita sudah memiliki dua istilah. Na'at, man'ut, sifat, mausuf. Baik. Selanjutnya, yang namanya an-na'tu, dia itu memiliki hukum mengikuti. Memiliki hukum apa? Mengikuti. Mengikuti apa? Al-man'ut. Mengikuti yang disifati. Na'at itu hukumnya mengikuti man'ut yang disifati. Na'at ini mengikuti man'ut, hukumnya, perhatikan, 4 dari 10. 4 dari 10. Saya belum paham nih. 4 dari 10. Di mana na'at itu mengambil 1 dari 4 kelompok. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Kita memiliki 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di mana masing-masing dari kelompok ini kita harus mengambil 1. 1, 1, 1. K1, 2, 3, 4. Jadi 4. Nah, kelompok ini kalau digabungkan, kemungkinannya ada 10. Saya masih bingung. Perhatikan. Kelompok pertama, dia itu harus mengikuti rafa atau nasab atau jar. Ustaz, ana bingung. Rafa, nasab, jar. Ambil murajah, tolong ulangi. Baik. Kita tahu marfu'at atau kata-kata yang dihukumi rafa. Apa saja, Ummahat? Ini sudah 1. Mubtada, khobar, Mubtada, kemudian khobar, Fa'il. al-fa'il, sahih, fa'il. Mumtaz. Kita juga sudah menyebutkan mansubat. Mansubat yang masuk ke dalam hukum nasab. 1, siapa saja? Dhorof, Dhorof. Kemudian maf'ulun bi, sahih. Kemudian kita juga sudah bilang Ustaz. majrurat. Betul. Majrurat. Sebetulnya yang marfu bisa ya, khobar, inna, dan mansubat isim inna. Ini yang awal-awal Anda sebutkan, nanti kita bisa tambahkan. Kemudian yang majrurat, bagaimana yang majrurat? mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kemudian aywa al-ismu al-majrur harfil jar. Baik. Sahih. Tadi ada tambahan yang kita sudah sebutkan, yang masuk ke bab marfu'at itu yang keempat yang sudah kita jelaskan, yaitu khobar, inna. Dan yang masuk ke mansubat kita tambahkan, yaitu isim inna. Betul ya? Nah, ketika man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa.
Contohnya. Al-lughatu. Oh, jangan itu. Al-masjidu al-kabiru, misal jamilun. Al-masjidu al-kabiru jamilun. Baik, perhatikan. Di sini al-masjidu mubtada. Tentu hukumnya rafa ya. Kita bilang dia itu marfu, tandanya adalah dengan dhammah. Masjid al-kabiru yang besar. Apa yang besar? Yang besar. Siapa yang besar? Al-masjid. Berarti ini adalah na'at atau sifat. Maka kalau kita lanjutkan, al-masjid ini adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammah. Begitu pula na'at atau sifat ini adalah al-kabir adalah na'at, dia juga mengikuti hukumnya. Dia itu marfu wa alamatu nasbihi al-dhammah. Mengikuti hukumnya juga sama. Ustaz, wa alamatu raf'ihi apa wa alamatu nasbihi ya? Oh, wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Maka ketika man'utnya marfu, na'atnya juga marfu, mengikuti sama. Ya. Ketika rafa mengikuti rafa. Contoh yang lain. Ketika mansub, innal masjida al-kabira jamilun. Sesungguhnya masjid yang besar indah. Innal masjida, ini adalah isim inna, kita bilang mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-kabira yang besar, berarti ini adalah na'at mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Jamilun ini adalah khobar inna marfu alamatu raf'i dhammah. Nah, kurang lebih seperti itu. Di na'at itu mengikuti hukum man'utnya. Kalau man'utnya rafa, dia mengikuti rafa. Jadi kita juga di sini bisa tambahkan nomor 5, yaitu na'at, bisa. Nomor 4, di sini juga kita bisa bilang na'at. Di sini juga kita bisa bilang na'at juga. Tergantung man'utnya. Baik, selanjutnya mengikuti rafa nasab jar. Nah, faham. Baik. Na'at mengikuti man'ut dalam segi rafa nasab jar dapat difahami Ummahat? Insyaallah Ustaz. Baik. Selanjutnya yang kedua mengikuti ma'rifah dan atau nakirah. Ana sudah sebutkan belum Ummahat macam-macam ma'rifah? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah belum Ummahat? Sudah. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Jadi macam ma'rifah yang pertama? Domir. Al-dhamir. Ustaz. 2. Alam. Al-alam. 3. Isim mausul. Al-ismu al-mubham, yaitu ismul isyarah dan al-ismu al-usul. Nomor 4. Kita bilang al-mu'arraf bi'al, yang dima'rifahkan oleh alif lam, atau al-muhalla bi'al, yang dihiasi oleh alif lam. Dan yang kelima, al-mudhaf ilal ma'rifah. Sahih, mumtaz, Masya Allah. Nah, ini dia ma'rifah. Segini. Ada yang lain? Nggak ada.
selain dari 5 ini nakirah. Maka contohnya kita bilang hadza kitabun jadidun. Ini buku yang baru ini sifat dari Alkitab. Maka jadid mengikuti kitab. Dalam segi apa? Di sini dalam segi rofa. Kitab adalah khobar itu hukumnya rofa. Maka jadid juga hukumnya rofa. Tandanya kitab dengan dhamma, kebetulan jadid juga tandanya dengan dhamma. Kemudian yang kedua, dia juga mengikuti dalam segi nakirah. Kenapa? Karena kitab nakirah. Bukan salah satu dari yang 5. Jadid juga harus nakir, bukan salah satu yang 5 dari kita dari yang telah kita sebutkan. Ya, mengikuti apa? Nakirah. Nakirah saja bisa ma'rifah, bisa. Contohnya tadi al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar itu jamilun, indah. Al-masjidu mubtada. Al-kabiru ini na'at. Mengikuti man'utnya. Dalam segi apa? Rofa. Karena masjid ini mubtada. Mubtada itu hukumnya rofa. Maka masjid juga harus rofa. Yang kedua, dia itu mengikuti ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Al-masjid ma'rifah. Dengan tanda alif lam. Kebetulan al-kabiru kalau ingin ma'rifah memakai alif lam juga. Contoh selanjutnya, bukan selanjutnya, kelompok selanjutnya, rafa, nasab, jar, ma'rifah, nakirah, kemudian mufrad, musanna, dan jama'. Berarti ini sudah dijelaskan bahwa mufrad, musanna, dan jama' bentuk-bentuknya ada di jilid pertama. Baik, Ustaz, mufrad itu apa? Mufrad di sini. Kita tadi sudah bahas mufrad itu yang bukan jar wa majrur dan dzaraf seperti dalam pembahasan khobar. Apakah itu yang kita maksud? Di sini mufrad di sini adalah tunggal. Menunjukkan satu. Kemudian yang kedua ada musanna. Musanna itu adalah ganda menunjukkan dua. Yang terakhir adalah jama'. Ini menunjukkan lebih dari 2. Maka ummahat di sini apakah ada yang belum paham 3 bentuk jama'? Salim, mudzakkar salim, muannas salim. Ini mudzakkar, muannas salim, dan taksir. Sudah ummahat? Ini di jilid pertama ya. Bahasanya panjang lagi kalau belum paham. Jadi harus mengikuti mufrad. Kalau satu ini kitabun berapa banyak? 1. Jadidun juga 1. Kalau musanna jama'na tidak perlu mencontohkannya, ini terlalu panjang. Bisa Anda bahas, cuman bukan kali ini. Kita fokus ke dalam pembahasan na'at. Kemudian yang keempat, mengikuti dalam segi muzakkar atau muannas. Muzakkar muannas. Baik. Kitabun ini muzakkar muannas. Muzakkar. Jadidun muzakkar juga. Apa Ustaz muzakkar muannas itu? Kalau belum paham silahkan nanti tanyakan. Kalau belum paham silahkan tanyakan ya. Apapun yang Anda tadi jelaskan di sini, istilah-istilah yang belum difahami nanti tanyakan. Tulis nanti tanyakan. Baik. Tanda muzakkar muannas, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Ya seperti itu orang Arab mengklasifikasikan kata kepada muzakkar dan muannas. Apa itu muannas? Gampangnya muannas perempuan itu ada tak marbutohnya, salah satu tandanya. Kita lihat kitabun ini muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Maka jadidun juga harus muzakkar, tidak ada tak marbutoh. Dan bagaimana dong kalau ada tak marbutoh? Apakah tetap jadidun? Berbeda. Maka kita bilang hazihi
madrasatun. Jadidatun. Ini adalah sekolah yang baru. Maka jadidun ini adalah naat untuk madrasah yang dia itu sebagai man'ut. Kita tahu naat ini mengikuti man'ut 4 dari 10. 1 mengikuti apa? Yang pertama dalam segi rofa. Madrasatun jadidatun. Yang kedua dalam segi di sini kebetulan nakirah. Al-masjid al-madrasatu bukan salah satu dari yang 5. Jadidatun juga nakirah. Yang ketiga dalam segi mufrad, keduanya itu tunggal, satu sekolah yang baru. Kemudian yang terakhir dia itu mengikuti mu'annas, perempuan, karena tanda mu'annas madrasah adalah tak marbutoh. Jadi mengikuti 4. 1, 1, 1, 1, 4. Dari 10 yang mana Ustaz? Kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka naat itu mengikuti masing-masing dari kelompok itu mengikuti 1, tadi jumlahkan 4. Dari berapa? Dari 10 jumlah seluruh kelompok ini. Maka untuk pembahasan naat, apakah dapat difahami? Ada pertanyaan? Insya Allah paham. Baik. Masih kuat Umahat? Masih kuat? Ini ada pembahasan pertanyaan kedua tadi. Insya Allah masih. Bagaimana? Insya Allah masih. Baik. Kita lanjutkan. Tadi mana ya pertanyaannya? Oh ini dia. Yang zawu ya Ustaz. Zawu ini yang mereka itu memiliki kutubin, buku-buku jamilatin yang indah. Tapi Ustaz, ini jamilatin sebagai apa? Di sini jamilatin adalah sifat. Indah itu sifat untuk siapa? Untuk buku-buku. Kan kutubin ini Ustaz jama' taksir. Sedangkan jamilatun ini adalah mufrad mu'annas. Maka harus kita tahu kaidah. Ada yang masih ingat yang pernah belajar jilid pertama? Insya Allah Ustadz. Apa? Yang tidak berakal, jamak yang tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas Ustadzah. Masya Allah, mumtaz. Al-jam'u li ghairil aqil yuhkam bihukmi al-mu'annas al-mufrad. Betul. Jama' untuk kata yang tidak berakal dihukumi dengan hukum mu'annas mufrad. Baik. Kita buktikan. Jamilatin ini adalah naat atau sifat untuk kutub. Pertama mengikuti dalam segi apa? Dalam segi jar. Kutubin mudhaf ilaih dia itu mudhafun ilaih. Kita tahu jar ya, mudhaf ilaih itu, maka jamilatin juga harus jar. Yang kedua, dalam segi nakirah ma'rifah, nakirah. Baik. Yang ketiga, mufrad musanna jam'. Ini kutubin ini jama'. Enggak. Jama' bi ghairil aqil, kita bisa bilang dia itu mufrad. Cuman ada catatan, selain mufrad, dia itu kutubin juga ini muzakkar muannas. Jama' ghairil aqil dihukumi mufrad dan muannas. Maka jamilatin harus mengikuti dari kutub ini. Kita lihat bentuk jamilatin, dia itu jar sama ya. Kemudian bentuknya juga nakirah. Kemudian bentuknya juga mufrad. Kemudian bentuknya juga annas. Maka sama. Bahwa jamilatin cocok dan bisa jadi naat untuk kutubin. Ada lagi pertanyaannya Umahat? Ada pembahasan yang belum dimengerti? Iya, Ustadz, berarti untuk kutubin itu tidak bisa disebut jama' ya Ustadz ya? Kalau kita mengi'rab. Bisa jama' taksir. Jama' taksir, cuman penggunaannya bisa kita sebut atau bisa kita hukumi mufrad muannas. Sebetulnya bisa juga jama'. Dalam Al-Qur'an
Ayyaman ada dua. Ma'dudah ada ma'dudat. Betul ya? Yama ma'dudah dan ma'dudat. Ma'dudah ini mufrad mu'annas. Ma'dudah ini jama mu'annas. Ayyam jama ghair aqil. Dia bisa. Nantilah intinya pembahasannya nanti ya, nanti. Jangan dulu ditanyakan. Afwan, Ana seharusnya nggak bahas dulu ini. Afwan, takut bingung. Afwan. Pokoknya jama ghair aqil dihukumi hukum mu'annas mufrad. Maka contoh yang lain, misal hadhihi misal hadhihi aqlamun. Ini ada pulpen-pulpen yang indah. Kita bilang aqlamun jamilatun. Jamilatun ini mufrad muannas. Aqlamun jama' ghair aqil mufrad muannas. Kan berarti kita belum masuk ke kitab lagi, banyak pembahasannya ternyata. Ada lagi pertanyaannya Ummahat seputar dari apa yang Anda jelaskan, na'at man'un, kemudian pembagian khobar. Ustadz mau nanya sebentar. Ya, silakan Setelah zawu itu dia harus jamak ya Ustadz ya? Gini. Zawu tergantung. Zawu ini kan mereka memiliki. Kalau mereka memiliki satu buku ini milik mereka semua, maka kita bilang zawu mereka memiliki kitabin. Satu kitab. Jadi satu kitab ini milik mereka. Tapi kan yang kita maksud adalah setiap dari mereka mempunyai kitab masing-masing. Maka kita bilang zawu kutubin. Dan kemarin Anda juga sudah jelaskan bahwa tidak ada syarat untuk mudhof ilaih ini. Kecuali mudhof ilaih itu harus dihukumi dengan jar. Ustaz, apakah ada syarat tambahan untuk mudhof ilaih dari zu? Nggak ada. Sama saja. Tergantung konteks. Seperti itu. Jadi kalau satu buku milik semua berarti zawu kitabin. Mereka memiliki satu kitab. Tapi kalau mereka memiliki kitab-kitab, zawu kutubin. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, ada lagi silakan Ummahat sebelum Ana tutup. Ustaz tanya satu lagi boleh? Boleh silakan. Tamrin 6 yang nomor 4 itu kan ada Muhammadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallamnya itu sebagai apa ya Ustaz? Ini namanya jumlah i'tiradiyah atau jumlah du'aiyah. Ini adalah kalimat sisipan. Di mana kalimat sisipan ini berupa doa. Semoga sholawat Allah memberikan sholawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi misal ketika Anda bilang qala ustazi, berkata guru saya, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Nah, itu jumlah itu sisipan, disebut jumlah du'aiyah. Seperti radhiyallahu Jumlah du'awiyah. Du'aiyah. Oh, Jumlah Bisa ditulis Ustaz. Du'aiyah. Jumlatun du'aiyatun. Di mana masuknya ini dalam ruang lingkup disebutnya jumlah
i'tiradiyah. Kalimat sisipan. Jadi dalam kalimat yang ingin Ana ucapkan disisipi berupa kalimat doa gitu. Maka di sini kita lihat memakai 2 kurung. Ada lagi Umahat? Kalau tidak ada, siapkan pertanyaannya dari syarah yang Ana tadi jelaskan yang belum dimengerti, tanyakan lagi dan mohon untuk memahami dan jangan sampai Ana mengulang kembali. Kalau ada pertanyaan yang mengulang, Ana mungkin tidak akan jawab sama sekali, Ana biarkan saja. Kenapa? Karena sudah Ana jelaskan. Ustaz, kenapa kemarin Ana kan nggak hadir? Maaf, Ana di luar tanggung jawab. Ya, silahkan lihat rekaman dan kenapa tidak hadir. Dari Ana tidak hadir, baik itu izin dan sebagainya, itu sama. Tidak hadir intinya. Ya, mau ghaib sekalipun mau izin itu sama. Tidak ada waktu dan tidak hadir. Intinya itu saja. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ana cukupkan. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahami agama ini. Baik, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka